ini Masutech HP 528A Marine GPS Navigator combo with ICE transponder Class B. Ini kita nyalakan. Ini sistem akan secara otomatis mengecek GPS modul, room, RAM. Ini masuk ke menu kontrol utama. Ya, ini sini sambilan radar ya, kita lihat ini kapal yang terdeteksi. Ini kalau kita lihat mode, ini daftarnya. Kalau kita tekan enter, nanti keluar detailnya. Seperti contohnya ini kelasnya kelas A, nomor MMSI nya 525406915 dari Indonesia. Namanya nanti muncul ya, ini belum, kita harus tunggu lebih lama. Dan ini umur laporannya, berarti sudah 28 detik diterima oleh ICE receiver kita. Ini datanya mulai bertambah, semakin lama nanti datanya akan bertambah, karena ICE kelas B itu dia mungkin setiap 5 menit, dan untuk kelas A itu sekitar 1-2 menit ya, transmit interval antara pengiriman waktu data yang satu dan yang berikutnya. Ini kita bisa lihat nama kapal atau MMSI. Ini jaraknya dari kapal kita, ini dari tempat pengetesan kita ini. Contohnya ini 525406915 itu jaraknya dari kita itu 0,63 nautical mile. Bearingnya itu 28 derajat. Speed on the ground-nya itu 0, berarti kapalnya sedang berhenti. Ini course on the ground-nya itu 388 derajat. Nah, nanti ini target, ini danger. Nanti kalau misalkan ada muatan kapal berbahaya, nanti sini akan muncul. Ini watch, ini kita bisa tambahkan, misalnya kita yang mau tambahkan apa, kita bisa juga dari target kita masukkan kapal mana yang mau dimasukkan ke dalam daftar watch kita. Jadi kita bisa input, bisa masukkan ya. Contohnya ini kita masukkan. Nah, ini masuk ke dalam list watchnya. Ini alarm, nanti kalau misalkan kapal kita misalkan terlalu dekat dengan kapal lain, nanti alarm akan berbunyi. Kalau pesan, nanti misalkan ada kirim pesan dari ICE, ini bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Misalkan dari kapal lain mengirimkan pesan, nanti kita bisa terima di sini. Umumnya sih kelas A yang bisa mengirimkan pesan. Ini jaraknya, nanti ini akan terus bertambah ya, soalnya sering dengan pertukaran data antara ICE. Nah, ini kita bisa lihat di sini juga. Ini tampilan GPS-nya ya, 3D ya. Ini untuk arah mata angin yang haluan kita. Nah, ini untuk tampilan kekuatan sinyal GPS yang kita dapatkan. Ini sudah bagus ya, sudah 3D. Ini lebih dari 6 satelit ya, bagus ya, ada banyak sekali. Speed on ground-nya, karena ini sedang berhenti di tempat kami mencoba, ini speednya 0. Ini sama tampilan haluan, kecepatan kapal, dan ini arah kompasnya. Ini posisi lintang bujurnya 6 derajat 7,72 menit lintang selatan, 106 derajat 48,30 menit lintang bujur timur. Ya, ini nanti kalau kapal kita bergerak, ini baru muncul setelah kita masukkan input routing. Nah, ini tampilan blok radarnya. Ini kapal kita bisa zoom. Ini kalau ini zoom out.
Ini zoom in. Nah, ini tiap cincin ini mewakili jarak ya. Makin dekat kapal kita, maka dia akan berada di cincin yang bagian lebih dalam. Dan sebaliknya, kalau lebih jauh dari kapal kita, akan berada di cincin bagian lebih luar. Ya, ini sudah bertambah listnya. Nah, nanti setelah berapa lama nanti setelah ini ya, datanya itu tadi kan hanya muncul nomor MMSI. Setelah berapa lama nanti keluar lebih detail seperti ini. Ada nama kapalnya, nomor MMSI 525015903 Indonesia. Ini namanya Logindo Braveheart. Ini callsign-nya PO80. Ini IMO numbernya, jenis tipenya kapal tugboat, navigation setnya moored ya, sedang berlabuh. Ini tujuannya Jakarta. Ini dia kelas A, dia bisa masukkan tujuannya tanggal 12 Maret 2045. Nah, bisa masukkan tujuan dan estimasi tibanya ya. Ini umur laporannya sudah 2 menit 13 detik. Nah, ini posisi lintang bujurnya, kecepatan speed on ground, dan ini arah haluannya. Ini juga tingkat precisionnya bisa muncul. Nah, ini untuk di sini kita juga bisa melihat ini ukuran kapalnya, panjangnya 59 meter, lebar 15 meter, dan draftnya 3,8 meter. Nah, ini lebih detailnya ya. Ini posisi antena GPS-nya, ini A, B, C, D-nya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk fungsi floating. Nah, ini seperti kita bisa masukkan waypoint. Nah, ini kita bisa masukkan seperti GPS biasa. Inputnya misalkan WP 001 000. Nah, kita ganti saja misalnya WP 001. Kita masukkan ikonnya hitam, warnanya hijau. Ini posisi lintang bujurnya. Kita bisa input di sini ya. Nah, ini kita karena hanya untuk sampel, ini bisa diinput manual, bisa diganti sesuai keinginan. Nah, setelah selesai kita tekan menu. Nah, ini tersimpan. Kita bikin lagi waypoint 002. Ya, ini saya edit aja, ini hanya sebagai contoh. Kita buat lagi waypoint 003. Saya ingin menunjukkan cara menguploadnya ya. Ini muncul. Nah, ini atau kita bisa juga rubah warnanya. Yang ini warnanya merah, yang ini warnanya biru. Nah, ini kita kemudian bisa bikin rute, kita bikin baru. Nah, ini kita bisa namakan rutenya 001 misalkan. Nah, ini bisa kita input kan track 1. Kita singkat saja TR 1. Ini kita input. Nah, ini kita masukkan TP1. Ini kalau kita yang sudah saya sebut itu kita pilihnya yang lokal. Ini ya, masukkan lokal WP3.
Setelah selesai kita tekan menu, enter. Kita bisa mau untuk tracking kita lihat go to forward atau reverse. Kita coba forward, nanti muncul di tampilan nah ini yang saya cari, sudah bikin, sudah buat. Nah ini yang tadi saya buat, ini dari WP1 ke WP02 ke WP03 ya. Ini dari WP01 menuju WP002, kemudian menuju ke WP003. Ini cara plottingnya kurang lebih seperti di Furno GP32 atau GP39. Ya, ini WPT01. Nah ini WPT003 nya ya. Nah itu hanya contohnya, misalkan tadi saya masukkan 3, jadi setiap antar waypoint sama seperti GPS lain, dia akan menarik garis lurus. Nah ini WP003. Kemudian ini sama, ini arah haluannya. Nanti kita ini kan contohnya kita sedang menuju WP002, ini arah haluannya kita ke kanan. Ini posisinya 3D. Ini bearingnya 90 derajat, kita disuruh belok kanan. Ini range-nya dari tempat kita 119 nautical mile. Nanti kalau kapal berjalan nanti ini juga akan berubah. Ya, ini sama. Ya. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan komen, atau untuk apabila tertarik untuk membeli produk ini bisa lihat di keterangan di bawah. Terima kasih.